Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dari aku. Nah, di sini ada definisi dari stroke itu sendiri. Stroke itu merupakan suatu tanda ataupun gejala klinis yang terjadi secara tiba-tiba dan sangat cepat. Nah, ini dapat diakibatkan dari gangguan fungsi otak, vokal ataupun global dengan kelainan yang menetap hingga 24 jam ataupun lebih. Nah, keadaan ini juga dapat menyebabkan kematian tanpa adanya suatu penyakit kelainan yang jelas selain pembuluh darah. Nah, stroke ini juga merupakan penyakit di cerebrovaskular, di mana ini ditandai dengan kematian jaringan otak atau infak miokard yang dapat terjadi karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke dalam otak itu sendiri. Nah, di sini ada penyebab dari stroke itu. Nah, yang pertama itu ada kekurangan suplai oksigen yang menuju ke otak. Terus yang kedua ada pecahnya pembuluh darah di otak, di mana ini karena kerapuhan pembuluh darah otak. Terus juga adanya sumbatan bekuan darah di otak. Nah, terus ada klasifikasi dari stroke ini sendiri. Yang pertama ada stroke iskemik. Nah, di mana stroke iskemik ini dapat disebabkan karena adanya penyumbatan yang diakibatkan oleh gumpalan aliran darah, baik itu karena sumbatan yang disebabkan karena trombosis ataupun embolik di dalam bagian otak. Terus yang kedua itu ada stroke hemoragik. Nah, di mana stroke ini dikarenakan disebabkan adanya perdarahan ke dalam jaringan otak ataupun dalam ruang subarachnoid. Nah, ada manifestasi klinis dari stroke ini sendiri, yaitu yang pertama ada gangguan peredaran darah pada arteri cerebri anterior, di mana ini dapat menyebabkan hemiparesis dan hemihipestasi kontralateral yang melibatkan tungkai. Terus juga ada gangguan peredaran darah pada arteri cerebri media yang dapat menyebabkan hemiparesis dan hemihipestasi kontralateral yang mengenai lengan dan fungsi afasia. Terus juga ada gangguan peredaran darah pada arteri cerebri posterior yang dapat menimbulkan hemianopsi homonim ataupun quadratanopsi kontralateral, di mana ini dapat disertai dengan gangguan baik motorik maupun sensorik. Nah, terus juga ada gangguan peredaran darah pada batang otak, di mana ini dapat menyebabkan gangguan pada saraf kranial seperti disatri, diplopi, dan juga ada vertigo. Terus ada infak lakunar, di mana ini merupakan infak kecil dengan gangguan murni dari motorik dan juga sensorik tanpa disertai dengan gangguan fungsi luhur. Terus yang selanjutnya ada asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke. Di mana yang pertama itu ada pengkajian, di mana yang dapat kita kaji itu ada perubahan sensasi, perubahan pergerakan, defisit neurologis, di mana ini yang menandakan adanya edema ataupun perdarahan pada cerebral. Terus juga kita dapat kaji perubahan neurologis melalui pengkajian skala koma Glasgow atau biasa disebut dengan GCS. Terus juga dapat kita kaji riwayat penyakit masa lalu, tanda vital, terus perubahan fungsi sensorik, motorik, pupil, kesulitan bernafas, terus perkembangan visual dan juga afasia. Terus juga kita dapat kaji hemiplegi dan juga aktivitas. Terus selanjutnya ada diagnosis. Nah, di mana di sini yang dapat kita ambil dari gangguan stroke ini, yang pertama ada gangguan pertukaran gas, di mana ini berhubungan dengan ketidakseimbangan perfusi ventrikel dan perubahan membran alveolar kapiler. Terus juga ada ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral, yang mana ini berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Terus ada juga gangguan mobilitas fisik, di mana ini berhubungan dengan gangguan neurovaskular. Terus ada intervensi. Nah, intervensi ini rencana tindakan yang dapat kita lakukan pada diagnosa 3 tadi di atas. Yang pertama yaitu diagnosa gangguan pertukaran gas, di mana ini berhubungan dengan ketidakseimbangan perfusi ventilasi dan perubahan membran neuroalveolar kapiler. Nah, ini intervensi yang dapat dilakukan yaitu istirahatkan pasien dengan posisi semi-fowler, terus pertahankan oksigenasi 8-10 liter per menit, observasi tanda vital setiap jam ataupun melindungi respon pasien, terus kolaborasi untuk pemeriksaan analisa gas darah. Terus yang kedua yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral yang berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Nah, ini di mana intervensi yang dapat kita lakukan yaitu ubah posisi klien secara bertahap, terus atur posisi klien bed rest, dan juga
jaga sirkulasi tenang, dan juga kita dapat kurangi cahaya ruangan. Terus selanjutnya ada gangguan mobilitas fisik, di mana ini berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Intervensi yang dapat kita lakukan yaitu kaji fungsi motorik dan sensorik dengan mengobservasi setiap ekstremitas secara terpisah terhadap kekakuan dan pergerakan normal. Juga kita dapat kaji respon terhadap rangsangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga lagi tahap belajar. Terima kasih.